Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai tes inteligensia umum. Nah, sudah masuk ke seri ketiga. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan mengenai tes inteligensia umum. Baik, soal pertama. Nah, terkait tentang kemampuan verbal ya di sini. Ada kertas, kayu diolah. Kemudian kita cari analogi yang lain. Di sini ada 3 kata ya, ada 3 kata yang dianalogikan. Maka di ruas kanan juga harus dicari 3 kata yang analoginya setara atau sepadan dengan yang ada di ruas kiri ini. Apakah opsi A, buku, pedoman, dokumentasi, kemudian B, pensil, kertas, tinta, C, kunci, gembok pintu, D, kepala, sakit pinggang, atau opsi E, ada donat, tepung, dimasak. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat terkait tentang soal kemampuan verbal? Baik, kita langsung aja simak pembahasannya. Nah, dari ruas yang sebelah kiri tadi kita bisa menganalogikannya, yaitu adalah kertas merupakan salah satu barang jadi yang dibuat dengan bahan dari pohon yang diolah. Nah, jadi kita lihat soalnya ada kertas, kayu diolah. Kertas merupakan salah satu barang jadi yang dibuat dengan bahan dari pohon, yaitu kayu, dengan cara diolah. Nah, analoginya kita cari yang sama, yaitu adalah donat merupakan makanan jadi yang terbuat dari tepung yang dimasak. Nah, jadi analogi yang cocok, yang sama dengan di ruas kiri tadi adalah opsi E, yaitu adalah donat berbanding tepung dan berbanding dengan dimasak. Oke, jadi itu untuk soal pertama. Kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, masih berkaitan tentang kemampuan verbal, tapi ini berhubungan dengan silogisme ya, atau penarikan sebuah kesimpulan. Oke, kita baca dulu soalnya. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Nah, kira-kira mana kesimpulan yang tepat? Apakah opsi A, Ahmad makan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji? Opsi B, Ahmad makan buah yang memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Opsi C, ada Ahmad bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Ahmad makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji. Atau opsi E, Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, perhatikan dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua, atau premis pertama dan premis kedua. Kemudian baru kita simpulkan. Nah, perhatikan di sini ya, semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Nah, jadi buah itu ada kulit dan bijinya. Nah, pernyataan kedua, Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Oke, kita langsung lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C. Kita lihat pembahasannya. Premis pertama, semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Sedangkan premis kedua, Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Nah, berdasarkan
P1 atau pernyataan 1, buah pasti memiliki kulit dan biji. Nah, sedangkan berdasarkan P2 sudah dipastikan bahwa Ahmad memakan bukan buah dikarenakan tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jadi kesimpulannya adalah opsi C ya, Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak juga memiliki biji. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, nah di soal ketiga ini terdiri dari 3 pernyataan. Ya, ada P1, P2, dan P3. Kita lihat opsi jawabannya. Apakah A, orang ini pasti Leonardo? Opsi B, lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo. Namun Leonardo tidak bisa mengikuti objek lainnya. Opsi C, orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Opsi D, orang ini pasti bukan Leonardo. Atau opsi E, Leonardo pelukis tidak ternama. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Nah, itu P1 ya. Berarti yang mampu meniru lukisan Mona Lisa itu adalah pelukis yang ternama. Perhatikan pernyataan kedua. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Nah, dari P1 dan P2 ini bisa kita tarik simpulkan. Kemudian ditambah dengan P3. Orang ini bukan pelukis ternama. Baik, kita simak pembahasannya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Sementara orang ini bukan pelukis ternama. Nah, perhatikan P3-nya juga. Nah, maka orang ini pasti bukan Leonardo. Jadi jawaban tepat adalah opsi D. Nah, karena di sini ada 3 pernyataan, maka kita gunakan dari P1, P2, dan P3, baru kita simpulkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal deret angka. Ada angka 7, 12, 21, 24, 63, 48, 189, dan 96. Nah, kira-kira angka berikutnya berapa? Nah, perhatikan opsi A 567, opsi B 576, opsi C 566, opsi D 546, atau opsi E 578. Oke, kita perhatikan dulu. Nah, apakah angka ini memiliki pola yang berurutan? Misal 7 ke 12, 12 ke 21, 21 ke 24, 24 ke 63. Nah, itu apakah memiliki pola yang berurutan? Atau kita gunakan kelompok. Ada kelompok ganjil dan kelompok genap. Kita lihat 7, 21, 63, 189. Kemudian yang genap 12, 24, 48, 96. Kita lihat apakah di sana ada pola atau tidak. Nah, itu sebenarnya langkah awal untuk menentukan suatu pola dalam soal. Kita simak pembahasannya. Nah, ini ya tadi sudah ada deret angka, kemudian ini kita bagi 2 warna, ada yang warna merah dan warna hitam. Nah, urutan ganjil itu adalah yang diwarnai merah. Nah, intinya urutan ganjil itu maksudnya suku ke-1, ini suku pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan ganjil berarti yang warna merah, suku ke-1, suku ketiga, kelima, 7, dan seterusnya. Sedangkan yang genap diwarna hitam. Nah, yang genap berwarna hitam. Nah, ternyata dalam suatu deret angka ini memiliki 2 pola. Yang urutan ganjil ada polanya sendiri, dan yang urutan genap juga ada polanya sendiri. Nah, perhatikan, kita awali dari yang ganjil dulu, yang berwarna merah.
Dari 7 menjadi 21 menjadi 63. Nah, 7 dikali 3 21, dikali 3 63, 63 dikali 3 dari 189. Nah, maka dari sini sebenarnya kita sudah bisa menebak. Maka 189 dikali 3 berapa? Seperti itu. Kita coba yang genap. Nah, 12, 24 berarti dikali 2, 24 ke 4 itu 8 dikali 2 juga. 48 ke 96 dikali 2 berarti membentuk suatu pola. Nah, sedangkan yang ditanya ini adalah yang berwarna yang suku ganjil atau yang berwarna merah pada pembahasan ini. Maka kita lihat 189 dikali 3. Nah, cara gampangnya adalah perhatikan opsi jawaban. Opsi jawaban di sini perhatikan angka belakangnya ya. 189 dikali 3 kita sebenarnya tidak perlu mencari hasilnya secara keseluruhan. Kita cukup lihat angka belakangnya saja. 189 angka belakangnya 9, 9 dikali 3 27. Berarti lihat opsi jawaban, apakah ada opsi jawaban yang berakhiran angka 7. Nah, ternyata hanya satu jawaban. Nah, kalau sudah satu jawaban yang berakhiran angka 7, maka secara otomatis jawaban yang tepat adalah yang itu. Ya, jadi ini juga termasuk trik cara cepatnya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung keseluruhan hasil. Cukup kita cara cepatnya saja. 9 dikali 3 berakhiran angka 7 karena 27. Maka cari opsi jawaban yang belakangnya angka 7. Yaitu opsi A, ya 567. Kecuali yang 7 lebih dari satu opsi jawaban, maka teman-teman perlu menghitung secara keseluruhan. Nah, kalau ternyata di opsi jawaban yang angka berakhiran 7 hanya satu, pasti itu jawaban yang benar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nilai 37,5% dari 0,333 adalah, soal terkait tentang persentase dan bilangan desimal. Apakah opsi A 0,008, opsi B 0,015, opsi C 0,1, opsi D 0,125, atau opsi E 0,321. Nah, maksud dari itu adalah sama dengan perkalian ya. Jadi untuk mencari nilai ini, maka teman-teman tinggal mengalihkan saja 37,5% dikali 0,333. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah ubah 37,5% menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kan 37,5 dibagi 100 jadinya 375 per 1000 atau 3/8. Nah, sedangkan 0,333 kita juga jadikan pecahan 3/9 atau 1/3. Maka kita tinggal mengalihkan saja. 3/8 dikali 1/3 sama dengan 3/24. Kita sederhanakan menjadi 1/8. Kita jadikan pecahan menjadi 0,125. Dari mana caranya? 1/8 kita sama-sama kalikan 125 supaya untuk mendapat hasil pembilang menjadi 1000. Maka jawaban tepat adalah opsi D, 0,125. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar di tryout online yang diselenggarakan oleh Sakti Institute. Silakan teman-teman bisa lakukan saja. Info lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat di postingan Instagram dari @sakti-institute. Tentunya teman-teman harus melakukan beberapa syarat dulu dan jangan lupa untuk melakukan pendaftaran di link yang sudah disediakan supaya teman-teman terdata dan teman-teman dapat mengakses dari tryout online ini. Nah, di tryout online ini nanti teman-teman setelah mengerjakan maka secara otomatis langsung muncul skornya tiap-tiap bagian. TWK berapa sesuai passing grade, apakah lolos atau tidak, kemudian TKP berapa sesuai passing grade, lolos atau tidak, dan begitu juga dengan TIU. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa menilai, oh ternyata saya sudah baik di TWK, kurangnya di TU, ataupun
sebaliknya. Nah, dan jangan khawatir juga, di readout ini juga akan dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi teman-teman secara otomatis juga akan bisa melihat untuk menentukan kira-kira jawaban saya yang salah itu di soal yang mana. Seperti itu. Oke, baik. Cukup sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Yakin teman-teman bisa lulus jadi PNS dan teman-teman harus siap jadi ASN. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.